يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ini kita doakan mudah-mudahan pelatih semuanya diberi kesehatan, umurnya dan mudah-mudahan ilmunya yang telah diberikan kepada kita semua bisa bermanfaat untuk bekal kita nanti setelah ke rumah, khususnya dalam membina jadi kehidupan masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Apa itu tafakkur? Berpikir apa? Kita berpikir atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita masing-masing. Sebagaimana dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Shadaqallahu. Apa sesosik atau hikmah yang bisa kita ambil dari ayat Quran tersebut? Ada yang bisa atau bagaimana penjelasannya? Nah, kita bahas yang bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Allah. La azidannakum, niscaya akan aku tambah. Ya. Maksudnya bagaimana? Kita di pagi hari ini khususnya sholat subuh berjamaah, ya, bagaimana yang pernah kemarin disampaikan oleh Kak Bustan dalam hadis kami, walaupun itu tahu hadis dhaif atau sahih, kata Kak Bustan kemarin ya, kalau yang saya dengar, yang saya ingat, bagi kaum laki-laki khususnya yang tidak sholat subuh berjamaah, kata Rasulullah, rumahnya akan dibakar. Berarti suatu keistimewaan sungguh luar biasa. Sholat subuh berjamaah itu emang manfaatnya luar biasa. Ya. Itu salah satu contoh nikmat terbesar. Tidak semua manusia diberikan kepada maksudnya tidak semua manusia yang diberikan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Saya pernah dengar dari Kiai Mahmud Daunnya, ciri-ciri orang sukses itu adalah bisa menjaga sholat subuhnya dan tidak tidur setelah sholat subuh. Kita mencontoh dari umat non muslim, contohnya orang-orang Cina ataupun orang-orang kafir yang lainnya. Walaupun mereka tidak sholat subuh, ya, mereka pagi-pagi sudah bangun, sudah beraktivitas. Misalkan yang tim kreator, yang kerjaannya tukang bikin video, YouTuber atau lainnya, bikin sketsanya atau strateginya sholat subuh. Yang sekolah ataupun yang ngajar yang lain sebagainya, itu ada hikmahnya, ya, dibalik sholat subuh. Bahkan ada juga yang menjelaskan barang siapa yang bisa menjaga sholat sunnah fajar. Apakah sholat sunnah fajar? Sholat sunnah fajar itu yaitu sholat 2 rakaat sebelum subuh, habis azan antara azan dan iqamah, itu namanya sholat sunnah fajar. Niscaya dunia dan seisinya akan menjadi miliknya. Kita sakit aja atau contoh dirawat di rumah sakit, punya uang 100.000 atau 1 juta lah, bisa merasakan nggak kalau kita lagi sakit? Bisa nggak?
nggak bisa. Maka dari itu, mari teman-teman semua, ayo semangat, kita tunjukkan kepada kakak-kakak pelatih kita, kakak-kakak khususnya intinya guru-guru kita, dalam rangka kita bersyukur kepada Allah telah diberikan KMD ini gratis, ya kita tunjukkan rasa syukurnya dengan cara disiplin, kita kompak, kita menjalankan kewajiban apa yang telah diberikan oleh kakak-kakak pelatih kita. Dan selanjutnya apa? Wala in kafartum, barang siapa yang kufur. Kufur apakah? Kufur itu ya artinya tidak bersyukur, ya tidak bersyukur apa yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya azab Allah itu pedih di hamba yang istiqomah. Apakah istiqomah, Pak? Istiqomah itu kalau dalam bahasa Jawa ya, continue, atau bahasa Inggris ya, continue, terus menerus. Ibaratnya contoh, kita berbuat hal kecil, ada lagi di balik sholat subuh yang bisa kita rasakan adalah sodakoh setelah sholat subuh. Itu niscaya kalau kita yakin, ya emang itu sudah dijelaskan ya oleh Rasulullah saat intinya hadisnya, barang siapa yang bersodakoh pagi setelah sholat subuh, mau sodakoh apa aja, kita berbuat baik apa saja setelah sholat subuh, niscaya rezeki kita barokah, ya datul khair, bertambah, bisa terus menerus menjalankan baik ibadah hablum minallahnya, ibadah kepada Allahnya, khususnya kita ibadah atau berbuat baik kepada hablum minallahnya. Ayat tadi Kak, ya ayat tadi maksudnya bagaimana nih? Yang la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu adalah ibadah hablum minallah, kita ibadah langsung hanya kepada Allah. Nah, ibadah hablum minannasnya bagaimana Kak? Kita ambil dari hadis Nabi. Hadis Nabinya bagaimana? Khairun nas anfa'uhum linnas. Kita harus bisa mencontoh kepada kakak-kakak pelatih yang ada di sini, kayak Kak Bustan, Kak El, dan yang kakak-kakak lainnya. Beliau-beliau ini adalah mengerjakan atau mengamalkan hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang dapat bermanfaat, memberikan kebaikan, memberikan faedah kepada manusia lain. Contoh Kak Bustan, dari Kak Bustan yang bisa kita ambil ilmunya Masya Allah luar biasa, bukan hanya di tingkat Indonesia aja, di tingkat luar negeri pun Kak Bustan, kalau kata orang mah ajib lah. Ajib apa artinya? Ya mantap. Tapi Kak Bustan tidak lupa ingin mengamalkan ilmunya. Nah, itu salah satu contoh dari Kak Bustan mengamalkan hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Maka dari itu kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan nanti kakak-kakak yang setelah KMD kita asihkan, kita bahasanya kita kerjakan kayak program kerjanya ataupun yang lain sebagainya, itu adalah manusia yang dapat bermanfaat bagi manusia lainnya. Pohon tak berbuah, ilmu sedikit diamalkan akan menjadi bertambah. Ya, jujur Kak, kayak saya pribadi kalau mau saya curhat, mau saya cerita, saya pramuka itu dari penegak langsung Pak, beneran. Saya nggak ada ilmu penggalang, nggak ada. Saya belajar ilmu penggalang dari mana? Ya dari senior saya.
di Man 5. Saya di Man 5 Jakarta Marunda. Jadi saya tertarik masuk pramuka tuh karena ngelihat senior enak ya pramuka, jalan-jalan dulu. Begitu masuk cuman dilihat enaknya doang, nggak taunya suruh jalan jongkok karena ngalamin, suruh nyari apa ya, barang di empang, itu sisi tidak enaknya. Tapi kita di situ dapat ilmu disiplinnya. Maka dari itu kita semua, mumpung masih ada hitungan 3 hari ke depan dari hari ini, ayo semangat kakak-kakak untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah diberikan oleh kakak-kakak pada kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan umumnya kepada kakak-kakak dan teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.